Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Minggu, tanggal 21 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Hidup Hari Ini. Pemirsa yang terkasih, pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa kita sedang hidup di masa yang sangat serius, yaitu masa menjelang berakhirnya sejarah dunia sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Ketika kita memperhatikan keadaan dunia saat ini, kita dapat melihat berbagai peristiwa yang sesuai dengan perkataan Yesus mengenai tanda-tanda akhir zaman, seperti peperangan, konflik antar bangsa, bencana alam, penyakit yang meluas, dan meningkatnya berbagai bentuk penderitaan manusia. Pemirsa, semua peristiwa ini menunjukkan bahwa dunia sedang mengalami kerusakan yang semakin dalam akibat dosa, sehingga manusia tidak dapat menemukan keamanan dan ketenangan sejati melalui kekuatan atau kemampuan mereka sendiri. Yesus tidak memberikan tanda-tanda ini untuk menakut-nakuti umatnya, melainkan untuk membangunkan kesadaran rohani agar mereka lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi kedatangannya. Pemirsa, dalam situasi seperti ini, kebutuhan terbesar manusia bukanlah sekadar perlindungan fisik atau kestabilan ekonomi, melainkan hubungan yang hidup dan dekat dengan Allah. Hubungan yang erat dengan Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian hidup, sekaligus memberikan pengharapan yang tidak dapat dihancurkan oleh keadaan apapun. Oleh sebab itu, pemirsa, pelajaran ini mengajak setiap orang percaya untuk tidak hanya memperhatikan tanda-tanda zaman, tetapi juga memperbarui komitmen mereka untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari. Saudara sekalian, Rasul Petrus menulis bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sehingga umat Tuhan harus menguasai diri, hidup dengan tenang dan tekun dalam doa. Nasihat ini menunjukkan bahwa respons yang benar terhadap akhir zaman bukanlah kepanikan, ketakutan, atau spekulasi yang berlebihan, melainkan kehidupan rohani yang semakin matang dan semakin bergantung kepada Allah. Saudara, ketika dunia di sekitar kita dipenuhi kebisingan, kekacauan, dan berbagai hal yang mengalihkan perhatian, orang percaya dipanggil untuk memiliki pikiran yang jernih dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Doa menjadi sangat penting karena melalui doa kita memelihara hubungan dengan Allah, menerima hikmat-Nya, dan memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan setia. Saudara, semakin dekat kita kepada akhir sejarah dunia, semakin besar kebutuhan kita untuk memiliki kehidupan doa yang konsisten dan mendalam. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak dapat digantikan oleh aktivitas keagamaan semata, karena Allah menginginkan persekutuan yang nyata dengan setiap anaknya. Oleh karena itu, pemirsa, pelajaran ini menekankan bahwa kesiapan menghadapi masa depan dimulai dari kehidupan doa yang hidup dan hubungan yang terus dipelihara dengan Allah pada masa sekarang. Bapak, Ibu terkasih, selain mengingatkan tentang keadaan dunia, pelajaran ini juga mengingatkan tentang singkatnya kehidupan manusia secara pribadi. Yakobus menggambarkan hidup manusia seperti uap yang hanya tampak sesaat lalu lenyap, sebuah gambaran yang sangat kuat
mengenai betapa rapuh dan sementara keberadaan manusia di dunia ini. Bapak Ibu, banyak orang membuat berbagai rencana besar untuk masa depan, tetapi tidak seorang pun dapat memastikan apa yang akan terjadi bahkan pada hari berikutnya. Kenyataan ini mengajarkan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan sepenuhnya, melainkan sebuah anugerah yang setiap saat berada di dalam tangan Allah. Bapak Ibu, kesadaran akan singkatnya hidup seharusnya mendorong kita untuk memprioritaskan hal-hal yang memiliki nilai kekal daripada hanya mengejar pencapaian duniawi yang bersifat sementara. Terlalu sering manusia menghabiskan energi untuk mengumpulkan kekayaan, mencari pengakuan, atau membangun kenyamanan hidup, tetapi melupakan kondisi rohaninya sendiri. Karena itu, Bapak, pelajaran ini mengajak kita untuk memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan dan memastikan bahwa kita hidup dalam kesiapan rohani setiap saat. Pemirsa, Kitab Mazmur pasal 80 menjadi contoh doa yang sangat relevan bagi setiap orang percaya yang merindukan kebangunan rohani dan pemulihan. Hubungan dengan Allah dalam kitab Mazmur tersebut, pemazmur berulang kali memohon agar Tuhan memandang umatnya, memulihkan mereka, dan membuat wajahnya bersinar atas mereka, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Pemirsa, ketika kata kami diganti dengan saya, doa tersebut menjadi sangat pribadi dan menyentuh kebutuhan rohani setiap individu. Banyak orang percaya pernah mengalami masa ketika semangat rohani mereka menurun. Kasih mula-mula mereka memudar atau perhatian mereka lebih tertuju kepada dunia daripada kepada Tuhan. Pemirsa, pada saat-saat seperti itu, doa pemazmur menjadi doa yang sangat tepat karena mengungkapkan kerinduan untuk kembali mengalami hadirat Allah yang menyegarkan dan memulihkan. Kebangunan rohani sejati tidak dimulai dari perubahan keadaan luar, tetapi dari perubahan hati yang kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemirsa, setiap orang percaya perlu terus memohon agar Tuhan memperbarui hidup mereka dan menolong mereka untuk tetap setia berjalan bersamanya. Bapak Ibu terkasih, ungkapan "buatlah wajahmu bersinar" memiliki makna yang sangat dalam hubungan antara Allah dan umatnya. Dalam Alkitab, wajah Allah yang bersinar melambangkan kasih, penerimaan, berkat, perhatian, dan perkenanan Allah kepada umat yang datang kepadanya dengan iman. Bapak Ibu, ketika seseorang hidup jauh dari Tuhan, ia sering merasa kosong, gelisah, dan kehilangan arah karena tidak menikmati persekutuan yang erat dengan Sang Pencipta. Sebaliknya, ketika wajah Tuhan bersinar atas seseorang, ia mengalami damai sejahtera, penghiburan, pengampunan, dan kepastian bahwa Allah menyertainya dalam setiap keadaan. Namun, Bapak Ibu, pelajaran ini juga menegaskan bahwa pengalaman tersebut bukan diperoleh karena kebaikan atau jasa manusia, melainkan semata-mata karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang cukup benar untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, wajah Allah dapat bersinar atas kita hanya karena Kristus telah membuka jalan bagi kita
untuk datang kepada Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib, saudara terkasih. Puncak pelajaran ini terletak pada pemahaman bahwa keselamatan kita sepenuhnya bergantung pada kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita melalui iman. Kebenaran yang menyelamatkan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan kebenaran sempurna yang dimiliki Yesus dan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat, Allah tidak lagi memandangnya berdasarkan dosa-dosanya yang telah diampuni, tetapi berdasarkan kebenaran Kristus yang menutup seluruh kekurangannya. Inilah alasan mengapa orang percaya dapat memiliki kepastian keselamatan. Sekalipun mereka masih berjuang melawan kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini tidak mendorong seseorang untuk hidup sembarangan, tetapi justru membangkitkan rasa syukur yang mendalam sehingga ia terdorong untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, doa buatlah wajahmu bersinar atas saya merupakan permohonan agar kita terus hidup di bawah kasih karunia Allah, menikmati hadiratnya dan mengalami pembaruan rohani setiap hari. Pada akhirnya, semakin kita memahami bahwa hanya kebenaran Kristus yang menyelamatkan kita, semakin besar pula kerinduan kita untuk hidup setia kepadanya sampai hari kedatangannya yang mulia. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.